SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah-ibadah hati yang harus kita perhatikan adalah husnudzon billahi azza wa jalla, yaitu seorang hamba, seorang muslim senantiasa berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung dengan prasangka hambaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan prasangka dan praduga dari hamba-hambanya. Maka para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan husnudzanni billahi azza wa jalla, apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Quwwatul yakin bima wa'adallahu ta'ala ibadahu min sa'ati karamihi wa rahmatihi wa raja'i husulihi dalika. Seorang yang berbaik sangka kepada Allah, quwwatul yakin, dia memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmatnya dan luasnya karunia-Nya, dan berharap akan hal tersebut, sehingga husnudzon kepada Allah, yaitu kita senantiasa memiliki keyakinan akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecualinya, ma'utiya abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih baik melainkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, la yuhsinu abdun
billahi azza wa jalla illa atahu Allahu azza wa jalla dhannahu. Tidaklah seorang hamba senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Dzalika bi annal khaira bi yadihi. Hal itu karena segala kebaikan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Husnudzan harus kita tekankan dalam beberapa keadaan. Di antaranya di saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, maka dia wajib untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya doanya akan diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Allah akan mengabulkan segala macam doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim, setiap mukmin kepadanya. Oleh karena itu dalam hati kita tidak boleh ada keraguan. Ketika kita berdoa harus kita didasari dengan perasaan yang yakin, dilandasi dengan hati yang yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa ada doa-doa yang pernah kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang berdoa, dia terus berdoa, dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata dia belum mendapatkan doanya dikabulkan oleh Allah, kemudian dia merasa putus asa, akhirnya dia berhenti berdoa, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tay'asu min rauhillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa, ternyata doa kita merasa belum dikabulkan, maka para ulama menyebutkan, ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah atau merasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdoa itu tidak keluar dari 3 kemungkinan. Yang pertama, doa kita, hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang kedua, doa tersebut disimpan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita nanti di hari kiamat. Atau kemungkinan yang ketiga, bahwasanya kita diselamatkan oleh Allah dari bencana, dari musibah, dari malapetaka yang akan menyapa diri kita di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mungkin di dalam kehidupan kita pernah mendapatkan sebuah keadaan yang hampir saja kita mungkin ditabrak sama motor atau diserempet sama truk, kemudian Allah selamatkan kita. Itu bisa jadi karena doa-doa yang pernah kita panjatkan di masa-masa yang lalu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih penyakit, diuji dengan sakit, maka husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sakit ini Allah berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, untuk meninggikan derajat kita di surga apabila kita bersabar dalam menghadapi penyakit tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keadaan-keadaan yang lain. Ketika kita mendapatkan keadaan-keadaan yang tidak enak,
keadaan-keadaan yang di luar dari harapan kita, maka seorang mukmin, seorang muslim wajib senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara keadaan-keadaan yang kita harus melebihkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika menjelang kematian. Ketika sakaratul maut. Dalam sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat 3 hari sebelumnya, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, pernah suatu saat Nabi SAW memasuki sebuah rumah yang di situ ada seorang anak muda, wa huwa fil mauti, yang di mana anak muda ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Anak muda ini sedang sakaratul maut. Faqila, kemudian diucapkan pada anak muda tadi, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu saat ini wahai anak muda? Maka anak muda itu mengatakan, qala arjullah wa akhafu dunubi. Aku berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan aku khawatir akan dosa-dosaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul dalam diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan ketika dia akan meninggal dunia, yaitu rasa berharap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, illa atahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan rasa tenang dari apa yang dia takutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu momen, salah satu keadaan yang pasti kita akan menghadapinya, yaitu sakaratul maut. Maka dalam keadaan genting seperti itu, marilah kita senantiasa memiliki hati yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita semuanya punya dosa. Kita pernah berbuat maksiat, bahkan dosa-dosa besar mungkin pernah kita kerjakan. Namun di saat sakaratul maut, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka kita berharap taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita husnudzon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang muslim, kenapa seorang mukmin wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima, dan sesungguhnya Allah sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jangan kita pernah merasa putus asa. Berapapun dosa yang kita lakukan, apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, selama kita bertaubat, kita jujur dalam bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 28, Allah sebutkan, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Maha baik, lagi Allah Maha menyayangi. Ini di antara dalil-dalil yang mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memiliki hati yang husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rawahul Bukhari. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keadaan-keadaan penting yang harus kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat beribadah, di saat melakukan amal soleh, di saat melakukan ketaatan, kita husnudzon kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita minta kepada Allah bahwasanya ibadah yang kita lakukan diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya Allah mengazab orang-orang yang mereka berburuk sangka kepadanya. Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas sau' alaihim dairatus sau'. Allah mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan, dan Allah mengazab orang-orang musyrik yang laki-laki dan orang-orang musyrik yang perempuan, adh-dhannina billahi dhannas sau', di mana mereka senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan bahwasanya berburuk sangka kepada Allah ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri perbuatan orang-orang musyrik. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum tastatirun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan, an yashhada alaikum sam'ukum, bahwasanya pendengaran kalian akan menjadi saksi, wala absarukum, bahwasanya penglihatan kalian akan menjadi saksi, wala juludukum, dan kulit-kulit kalian akan menjadi saksi, walakin dhanantum, akan tetapi kalian mengira, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ini perburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim harus yakin bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, dan kita yakin bahwasanya pendengaran kita, penglihatan kita, kulit-kulit kita akan menjadi saksi bagi kita nanti di hari kiamat. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara materi yang berkaitan dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berbaik sangka ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita sehat, kita bisa beribadah dengan enak, maka husnudzon, semoga ibadah-ibadah kita yang telah lalu, yang di saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pernah berbuat maksiat, berbuat salah di masa lalu, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.